Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sofiana, nomor stambuk 2017-61038. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sampel dan populasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Ya. Kita bahas dulu pengertian populasi. Jadi, apa sih itu populasi? Populasi secara bahasa artinya sebagai seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah serta memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Populasi secara penelitian yaitu seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian yang memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Ini pengertian populasi menurut Ridwan. Selanjutnya kita harus tahu apa itu sampel. Secara bahasa, sampel artinya sebagian dari kecil yang mewakili kelompok atau seluruhnya yang lebih besar. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ini pengertian sampel menurut Sugiono. Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut. Ini menurut Soekardi. Selanjutnya, kesimpulan sampel yang bagian kecil yang dapat mewakili serta menggambarkan populasi yang menjadi objek penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah cara atau metode yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti dari populasi secara representatif atau benar-benar mampu menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat dari populasi berikutnya. Teknik pengambilan sampel di sini ada dua. Yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya kita bahas probability sampling. Di sini ada 4. Yang pertama, sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak. Contohnya pengambilan arisan. Terus yang kedua, proportional stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampling dilakukan tidak sejenis. Contohnya jumlah kursi anggota DPR. Yang ketiga, disproportional stratified random sampling adalah penentuan sampel dari populasi secara acak dan berstrata akan tetapi terdapat sebagian tidak secara proporsional. Contohnya perusahaan tertentu memiliki karyawan dan lulusan SMK dan SMA. Yang keempat itu cluster sampling adalah daerah yang digunakan apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat lulus, contohnya penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Selanjutnya kita bahas teknik yang kedua yaitu non-probability sampling. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama, sampling sistematis adalah pengambilan sampel didasarkan atas urutan. Contohnya yang sudah diberi nomor urut. Terus yang kedua, sampling kota adalah teknik sampling yang digunakan urut menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Contohnya, diadakan penelitian peningkatan prestasi guru sebanyak 80 orang. Terus yang ketiga, sampling insidental adalah teknik yang cukup mudah karena pengambilan sampelnya di mana saja. Contohnya di Pasar Baruga, jam tangan sangat murah dan berkualitas, jadi pengambilan sampel dibatasi. Yang keempat, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampelnya berdasarkan pertimbangan. Contohnya, seorang hendak meneliti tentang model-model pembelajaran matematika. Terus yang kelima, sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Contohnya, jumlah populasi kecil mempunyai jumlah 30. Yang keenam, snowball sampling adalah teknik sampling yang awalnya sedikit dan lambat laun menjadi banyak. Contohnya, mencari orang yang lebih tahu dapat melengkapi data yang diberikan oleh 3 orang. Nah,
Kita bahas ukuran sampel. Ukuran sampel adalah penentuan besaran sampel yang digunakan sangat penting dalam penelitian untuk menghindari kekeliruan yang akan terjadi. Teknik penentuan besar sampel peneliti jika pengambilan sampel apabila populasi telah diketahui. Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel yang populasinya telah diketahui menggunakan rumus Yamane. Ini menurut Ridwan yaitu N sama dengan jumlah sampel, jumlah populasi, presisi yang ditetapkan. Nah, ini saja materi ringkasan saya yang berjudul tentang populasi dan sampel. Apabila ada kelebihan dan kekurangan baik dari segi materi maupun kata-katanya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik manusia. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.